Ya, ini aku jawab. Taeyong masih dengan senyuman lebarnya. Kamu sudah sampai di rumah kan? Tanya gadis itu. Sudah, kau bagaimana bukan kau tadi kau bilang akan istirahat. Tanpa sadar, tangan Yan meremas sebuah bantal yang ada di sampingnya. Kenapa dia aja tiba-tiba jadi gugup? Aku akan istirahat setelah menghubungimu, jawabnya pelan. Baiklah, jangan lupa makan dan istirahat. Kamu juga ya, balas Yan tersenyum tipis. Simpan nomorku ya. Siap, aku akan langsung menyimpannya. Kalau begitu aku akan istirahat dulu. Setelah selesai menelpon, Yan lalu menatap ponsel laka. Dia mengingat kembali saat dia malus dan merapihkan rambutnya tadi. Wajah pria itu selalu terbayang-bayang di pikirannya. Apa yang kau pikirkan, Yan? Batinnya sembari mengusap wajahnya dan langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Seperempat lautnya, biar aku saja yang buat mie, ucap Yan mengambil alih tempat pelayan dan berdiri di depan kompor. Tidak perlu Nona, biar saya saja. Rencana sebaiknya Bibi mengurus menu yang lainnya, ucap Yan sembari fokus mengaduk-aduk supnya di panci. Berapa saat kemudian semua menu pun telah selesai. Yan tanpa mencicipi sop buatannya dan rasanya seperti biasanya. Dia menoleh ke arah jam raksasa yang berada di pojok ruangan luas itu dan menunjukkan angka pukul 7 malam. Sebentar lagi orang tuanya dan Iren akan pulang dari kantor. Selagi menunggu, sebaiknya dia mengambil kakak sulungnya dulu. Iren pasti sangat senang. One sedang apa? Tanya Yen memegang kedua bahu Erin yang sedang duduk di kursi kerjanya. Oh Yen, One sedang memeriksa laporan keuangan kantor sebulan terakhir ini, jawab Erin tanpa mengalihkan matanya. Yen lalu ikut melihat ke arah laptop dan sedikit bingung dengan tulisan-tulisan serta angka di sana. Ya, mungkin dia memang tadi ditakdirkan sebagai wanita karir seperti kedua kakaknya, tapi untuk urusan makanan Yen lebih jago dibanding keduanya. Ian mengangguk dan memeluk pinggang Erin yang sedikit lebih tinggi darinya. Mereka pun melangkah bersama menuju lantai bawah. Saat sedang menurunnya tangga, tiba-tiba saja langkah Ian melambat ketika melihat sosok pria tinggi yang sedang berdiri di lantai bawah. Dan di sampingnya ada juga kakak keduanya. Ian begitu bawahnya lalu melihat Erin di sampingnya. Erin menghela nafas. Begitu melihat Jin dan Yeren ada di sana, papan Yeren mengajak pria itu pulang. Gumannya lalu menatap adik bungsunya. Ya, pokoknya kamu harus biasa saja di depan mereka. Jangan menunjukkan wajah sedihmu, rasa. Guman Yeren menggenggam tangan adiknya erat. Ya, langsung mengguni Yoni. Tenang saja, aku sudah mulai melupakan Jin, ucapnya pelan. Yeren tersenyum dan mengelus rambut panjang Yen. Bagus, kamu memang adikku. Oh, tumben kalian datang. Ada apa gerangan? Tanya Erin tersenyum tipis pada kedua orang itu. Jin dan Erin menoleh bersama dan melihat Erin dan Yen datang menuruni tangga.
Dibanding Eren yang sedikit makro, dia tidak masalah jika mereka tinggal di sini beberapa hari. Tapi yang dia pikirkan adalah Yen. Bagaimana perasaan adik bungsunya itu saat Jin ada di sini dan melihatnya bermesraan dengan Eren. Tuanya Yecui pun datang dari kantornya. Yecui sangat senang begitu melihat Jin ada di sana. Dia dari dulu memang menyukai pria itu dan saling salah putrinya menikah dengan pria tampan, tinggi, dan kaya itu. Hasil di rumah Jin sedang diperbaiki, jadi kami akan tinggal di sini sekitar 3 hari sampai semua hasil di rumah Jin selesai diperbaiki. Ayah, jelas Eren. Maksudnya merepotkan. Jauh Jin sedikit menunduk. Oh, baik, sana kami tak merasa direpotkan. Kalian boleh tinggal di sini kapan saja. Kalau begitu aja kita makan malam bersama. Jawabnya Yecui langsung mengajak Jin dan Eren menuju meja makan. Mereka semua pun duduk di meja makan dan mulai menikmati hidangan di piring masing-masing. Jin mencoba sup rumput laut di depannya dan kaget dengan rasanya hingga membuatnya sedikit tersedak. Eren yang mengetahui kasihnya tersedak langsung mengambilkan air untuk pria itu. Pak Bencana, tanya sembari mengelus punggung Jin dengan lembut. Bencana sayang, siap Jin pelan. Jadi kamu yang membuatnya. Kalau kamu gak bisa masak, jangan masak, seru Eren. Tapi aku sudah mencicipinya, unik dan rasanya pas dan enak, jawab Yen. Diam Yen, jika kamu sudah salah, jangan melawan kakakmu. Yen pun bungkam dan hanya menunduk. Eren menghela nafas. Supnya enak kok, ini adalah sup kesukaanku. Komanya sambil terus menikmati sup buatan Yen. Aiko, aku lihat kalian sangat cocok. Sebaiknya kalian cepat menikah atau aku sudah tak sabar memiliki seorang cucu. Tapi Jay, Eren langsung tersenyum melebar. Aku mempersilahkan Eren Oni menikah duluan, baru aku yang menyusul, ucapnya. Sayangnya Eren belum memiliki kekasih pemanduan Jay. Oh iya, dulu ayah akan mau menjodohkanku dengan putra Shinwagrove kan, lalu karena aku sudah bersama Jenopa, jadi ayah tidak jadi melakukannya. Jodohnya saja dia sama Eren Oni, ayah ucap Eren panjang lebar. Eren hanya sepanjang mendengar orang-orang di hadapannya membicarakan tentang dirinya. Sebenarnya dia tidak terlalu tertarik dengan perjodohan yang digemari ayahnya. Dia lebih suka mengikuti alur hatinya, entah dengan siapa dia jatuh cinta nanti. Dia tidak perlu dijodohkan dengan siapapun karena dia sudah dewasa dan punya pilihan sendiri. Jika kamu sudah tak sabar ingin menikah dengan Jin, duluan saja. Aku tidak apa-apa, ucap Eren santai. Baiklah, kalau begitu aku dan Jin Opa akan menikah duluan. Bagaimana Opa? Ucap Eren tersenyum lebar ke arah Jin. Jin langsung mengalihkan pandangannya pada gadis itu dan menatapnya lekat. Kekasih baru, batinnya Nio, bukan Oni, elok ya, dengan wajah mulai memerah.
Dia pria yang tinggi dan sepertinya tampan. Aku tak terlalu melihat wajahnya karena dia memakai topi. Lanjut Erin. Ica, siapa pria itu? Dari perusahaan apa dia? Tanya Erin. Apa yang Oma katakan bisa kau Oma tidak menyinggung soal kekurangan Ian? Seru Erin sambil mengusap punggungnya lembut. Makanya kalau ada yang bertanya langsung jawab. Dia bukan dari perusahaan apapun dan seorang supir pribadi. Ucap Ian dan langsung mendapat tawaan dari Iren. Oh, kalau itu aku tidak kaget. Kalian sangat cocok, sangat cocok. Serunya masih tertawa sembari menutup mulutnya. Iyalah, Ian akhirnya bertemu dengan orang yang cocok. Dengan nyiapkankah? Itu sangat bagus. Aku sangat mendukung hubunganmu dengan supir itu sampai menikah. Ucap Ian dan masih berusaha menahan tawa. Tapi jangan undang kami di pesta pernikahan menanti. Lanjut Iren namun kali dengan sedikit berbisik. Ya, sebaiknya kita semua tidak datang. Aku akan malu jika semua orang tahu putri keluarga Cuy menikah dengan seorang sopir. Dan sekali bagian hanya diam dan menunduk. Dia mulai berpikir apa gadis yang sering mendapat perlakuan seperti ini di rumahnya sendiri. Setelah makan malam selesai, Ian mengambil segelas air putih dan langsung meranjak ke kamarnya. Ian, ayo kesini, panggil Erin dari ruang keluarga. Ian langsung menoleh dan melihat semuanya sedang berkumpul di sana. Sebenarnya dia saat ingin bergabung, tapi saat melihat ekspresi ibu dan Iren yang terkesan dingin dan tak suka dengan keberadaannya, ditambah juga ada Jen di sana, membuat Ian lebih tahu diri dan memilih tidak ikut berkumpul di sana. Ian duduk di pinggir tempat tidur sembari menunduk dalam. Dia benar-benar merasa kesepian dan sendirian sekarang. Tapi jika dia memaksakan diri untuk bergabung, untuk apa juga mereka semua pasti membicarakan tentang perusahaan yang sangat tidak Ian mengerti, dan ujung-ujungnya dia pasti hanya diam dan mematung di sana. Ian melan nafas panjang lalu menoleh dan menatap ponselnya yang berada di meja samping tempat tidur. Gadis itu kemudian melihat jam dan jarum menunjukkan angka 8.30 malam. Dia ingin menelpon. Tapi jam segini pria itu pasti belum tidur. Theo sedang sibuk dengan komputer laptopnya. Keningnya sedikit mengkerut menandakan pria itu saat ini benar-benar serius. Pasnya pun berbunyi. Theo hanya menolehnya sebentar lalu kembali menatap layar komputernya. Dia harus menyelesaikan berkas penting itu malam ini juga. Namun ponselnya terus berbunyi membuat Theo menjadi tidak tenang bekerja karena suara deringan ponselnya itu memenuhi ruangannya. Siapa yang menelponku di saat seperti ini? Mengganggu saja. Desis Theo yang bangun dari duduknya dan mengambil ponselnya. Pria itu langsung tertekan begitu membaca nama yang menelponnya. Dia pun dengan cepat menekan tombol hijau. Halo Ian, jawab Theo lembut. Tentu saja saja kita bertemu, jawab Theo antusiasnya tersenyum tipis. Aku akan menunggumu di depan kafeku. Sekalian aku membantu pegawai menutup toko. Setelah
lagi waktunya duduk. Sekarang aku akan ke sana, ucap Reto tersenyum lebar. Theo tersenyum lalu melangkah menuju kamar Paman Li untuk meminjam baju pria itu lagi. Kira-kira ada apa yang tiba-tiba mengajaknya bertemu, apalagi ini sudah malam. Bahkan disitu sudah merindukannya. Pikir Theo benar-benar senang sekarang dan langsung menyuruh starsnya menyelesaikan tugas kantor. Dia pun menghampiri gadis itu dan ikut duduk di sampingnya. Ada apa? Kau merindukanku kah? Goda Taeyong. Ian menatap Taeyong lekat. Dia merasa senang dan nyaman saat pria itu ada di dekatnya. Kau merindukanmu. Taeyong memperhatikan wajah Ian. Sepertinya telah terjadi sesuatu. Gadis itu pasti sudah terjadi sesuatu ya. Cepat ceritakan padaku. Ia lalu menghela nafas dengan berat. Chen dan Ian dan Noni akan tinggal di rumahku karena hasil di rumah Chen sedang diperbaiki. Jadi mereka akan tinggal beberapa hari di rumah. Nih aku mengerti maksudmu, siapa juga yang suka tinggal satu atap dengan mantan pacar dan pasangan barunya. Ucap Taeyong. Sebaiknya aku tinggal di sini saja untuk beberapa hari sampai mereka pergi dari rumah ayahku. Taeyong pun menatap belakang gadis itu. Jangan, sebaiknya aku tinggal bersamaku saja. Usul pria itu membuat Yen sedikit kaget. Tidak mungkin, Taeyong, aku tak enak dengan majikanmu. Yen menggeleng pelan. Majikanku, wajana majikanku kan sedang ke luar negeri, bulan depan baru dia pulang. Ya lalu menggeleng. Tidak perlu deh, aku tinggal di sini saja. Mana ada yang mau macam-macam dengan gadis jelek sepertiku, mereka pasti tak tertarik padaku. Tapi bagiku kau gadis yang cantik ya, seru Taeyong. Ian pun bungkam saat mendengar kalimat terakhir pria itu. Dia adalah pertama kalinya seorang pria tampan menyebutnya gadis cantik. Bahkan Chen pun tak pernah mengucapkan kata itu selama 5 tahun mereka bersama. Saat di perjalanan menuju rumahnya, Taeyong dengan cepat mengirim pesan pada Paman Li untuk pergi dari kamarnya karena dia akan membawa Ian ke sana. Agar penyamarannya tidak terbongkar dan yakin dia benar-benar seorang sopir. Lupa juga, Taeyong menyuruh Paman Li merapikan kamarnya dan menyemprotkan pewangi ruangan agar ia lebih nyaman saat di sana nanti. Taeyong melihat Ian yang sedang menatap keluar melalui kaca mobil taksi yang mereka naiki. Kau pasti saat mengenal area komplek ini kan? Tanya Taeyong karena dia tahu gadis itu pasti langsung teringat dengan rumah Chen yang sebentar lagi akan mereka lewati. Nah itu rumah Chen, goda Taeyong saat taksi yang mereka tumpangi tepat melewati rumah Chen. Ia langsung mengalihkan pandangnya ke depan. Aku sudah tak peduli. Dulu ada seorang yang menyanyikan alamat ini padaku, kemana gadis itu. Taeyong pun tersenyum tipis. Taeyong melangkah menuju pintu depan dan langsung membuka pintu rumah itu dan dengan santainya dia masuk ke dalam.
Theo pun menyadari jika Yen masih berdiri di luar. Dia langsung berbalik dan menghampiri gadis itu. Ego masuklah Yen. Apakah ada apa-apa jika aku masuk lewat pintu depan? Theo lagi-lagi baru ingat jika dia sekarang sedang menjadi seorang sopir, bukan tuan rumah. Aduh, santai saja, menjaga aku orang yang baik. Aku selalu lewat sini jika masuk ke dalam rumah. Jelas Theo lalu menghampiri Yen dan menarik tangan gadis itu. Hei, tidak perlu takjub seperti itu, gumam Theo tersenyum karena melihat ekspresi polos gadis itu. Theo lalu membawa Yen memasuki ruangan khusus untuk pemandi. Terlihat di sana ada tempat tidur, kamar mandi, dapur, dan meja makan kecil cukup luas untuk ukuran satu orang yang sangat lengkap. Yen pun mulai percaya jika majikan Theo benar-benar orang yang baik. Bahkan orang tua Yen sendiri tak seperti ini pada sopir mereka di rumah. Sopir rumahnya hanya tidur di sebuah ruangan sempit dengan satu tempat tidur, ya seperti kamar sopir dan pembantu pada umumnya. Theo langsung tersenyum lebar. Secara tak langsung Yen dalam memujinya. Tentu saja, maka dari itu tidak semua orang kaya itu jahat, Yen. Masih ada yang lebih baik, ucapnya sembari mengeluarkan tempat tidur lipat dari dalam lemari. Kau duduk di sana, aku akan tidur di bawah, ucap Theo sembari merapikan tempat tidurnya. Tidak, Theo, biar aku yang tidur di bawah. Ini kan kamarmu. Theo langsung menggeleng. Anio, aku tidak mungkin membiarkan seorang gadis di bawah. Udara sangat dingin, di sini juga tidak ada penghangat ruangan. Apa kau sudah makan? Jika kau lapar, kau bisa memasak di sana. Tunjuk Theo pada dapur kecil yang ada di sana. Ia hanya menggeleng pelan. Kau sudah makan kok? Baiklah, jika kau ingin membuat makanan, kau bisa masak di sana. Kau lebih sering membeli makanan di luar, jadi jarang menggunakan dapur. Baiklah, oh iya Teh, kalau boleh tahu bagaimana keluarga siapa yang menjadi majikanmu? Tanya Ia membuat Theo menoleh ke arahnya. Tidak, aku pernah mendengar nama Sirwa Group. Ayahku bilang saat sulit untuk menemui putra pewaris perusahaan itu. Apa majikanmu orang yang sangat tertutup? Dia menatap gadis di sejenak lalu mengangguk pelan. Ya, dia sangat sibuk, bahkan sangat sibuk. Jadi tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang tak penting. Dia juga secara tertangkap kamera wartawan, maka dari itu yang tahu dia adalah pewaris Sirwa Group hanya beberapa orang saja. Oh, pantas saja aku tak pernah melihat wajahnya di TV atau di koran. Theo tersenyum tipis. Biar aku deskripsikan bagaimana wajah putra Sirwa itu. Dia lelaki tinggi, menawan, dan sangat tampan. Semua gadis yang bertemu dengannya pasti langsung jatuh hati. Tapi dia tidak sombong dan sangat baik pada orang lain. Tidak pernah marah pada siapapun, dan terpenting dia adalah lelaki yang tulus, jelasnya panjang lebar. Theo mengangguk pelan. Nih, majikanku sudah menemukan wanita yang tepat. Jinja pasti dari keluarga yang setara dengannya kan? Yang pasti wanita itu adalah teman masa kecilnya. Teman masa kecil, wah dia bagus dan baik. Majikanmu juga tipe orang yang setia. Ucap Yen, wanita itu akan bahagia bersamanya. Aku mantai.
Pria itu terlihat kedinginannya dari tangannya yang sedikit gemetar. Tentu saja Taeyong kedinginannya. Pertama kalinya pria itu tidur di ruangannya tak ada hangatnya. Ia pun menyentuh bahu. Kau belum tidur, jawab pria itu lalu buka mata. Kamu kedinginan ya, tidurnya di sini. Aku percaya kok kamu kencana, aku tidak bisa tidur seperti itu, Yen. Yang pun tersenyum dan tipis dan mengangguk. Iya, tidurlah. Ucapnya lambat. Sebenarnya dia ingin juga tidur di walas bekerja dengan gadis itu, tapi ia takut tidak tahan dengan Ian, apalagi telekuk tubuh gadis itu tak bisa diremehkan. Ian pelan buka matanya dan melihat sekitar. Ini seru kalau Ian sedang menginap di rumah Taeyong. Ian pun bertanya dan tempat tidur mendekati Fredo. Taeyong, panggilnya. Fredo langsung menoleh dan tersenyum hangat pada Ian. Di luar hujan gajah, ucap Taeyong sembari mengarahkan selimutnya yang isyaratkan agar dia duduk di sampingnya. Ian tersenyum dan langsung duduk di samping Taeyong sembari diselimuti selimutnya. Ian mengangguk pelan, nyaman, jawabnya sembari tersenyum manis untuk Taeyong, lalu kembali menoleh ke depan, memperhatikan butiran-butiran air yang jatuh ke tanah. Taeyong perhatikan gadis itu dari samping. Dia tahu jika Ian akan tersenyum bahagia saat bersama suaminya. Jadi mungkin adalah waktu yang tepat untuk menyatakan perasaannya pada gadis itu. Ian langsung diam, mata mereka saling bertemu dan menatap lekat. Jika kau belum melupakan Chen, aku tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Melupakannya sampai kau bisa dari kamarku. Dan dulu kau bilang padaku sedang menunggu seorang gadis. Itu kau, Yen. Aku menunggumu sampai kau bisa melupakan Chen dan bisa menerimaku. Kenapa kamu menyukaiku? Aku tidak cantik dan memiliki kekurangan. Kamu pasti juga sudah tahu kan aku tinggal lama dengan Chen dan aku sudah tidak, ucap gadis itu lalu menunduk dalam. Dia tak pantas bersama lelaki sebaik Taeyong. Taeyong pun langsung memegang erat tangan gadis itu. Dia mengerti apa yang dipikirkan gadis itu saat ini. Setelah semua hal yang terjadi padanya, Ian pasti merasa dirinya tak pantas dengan siapapun. Aku mencintaimu, Ian. Aku senang bisa berada di dekatmu dan membuatmu tersenyum. Kau berjanji akan selalu membuat bahagia dan tak sedih lagi. Jelas dia yang berusaha meyakinkan gadis itu agar menerima cintanya. Kamu akan menjadi kekasihku, tanya Taeyong lagi. Ian pun tersenyum tipis lalu mengangguk pelan. Senyuman terukir di wajah pria itu. Akhirnya Ian mau menjadi kekasihnya dan perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Dia berusaha tidak akan membiarkan gadis itu bersedih lagi. Terima kasih sudah menerimaku, ucap Taeyong langsung memeluk erat tangan gadis itu. Aku juga berterima kasih kamu mau denganku. Taeyong pun melepaskan pelukannya dan pelan mendekatkan wajahnya. Pria itu menatap bibir Ian lekat. Ian langsung menutup matanya begitu merasakan bibir pria itu menyentuh. Setelah mengucap Ian, pria itu lalu dengan lembut Ian membuka mulutnya biarkan lidah pria itu masuk ke dalam yang membalas ciuman Taeyong.
jantung keduanya terpacu kencang. Ian belum pernah merasakan hal seperti ini. Saat dia dengan Gina dulu, rasanya berbeda. Ciuman yang sangat lembut dan mampu membuatnya merasa lebih rileks.